Semua selamat berkunjung di kebun raya. Nanti sambil berjalan, saya boleh menjelaskan sedikit ya seputar kebun raya. Biasa nih pangku ke aja sama pinggir. Itu apa? Iya. Ini 20 menit. Ya, yang pertama, kebun raya ini dulu didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikan oleh Profesor Reingold yang berkebangsaan Jerman. Untuk usia kebun raya sendiri sekarang sudah 208 tahun ya. Dan memang botanical garden tertua se-Asia Tenggara. Luasnya kebun raya ini ada 87 hektar. Dengan luas istana presidennya 28 hektar. Total ada 115 hektar ya di tengah-tengah kota Bogor ini. Ya, di sini pun nanti ada beberapa taman tematik ya yang Bapak Ibu atau kakak bisa kunjungi. Salah satunya nanti di depan sana ada Taman Meksiko di sebelah sana. Ini tadi ya. Taman Meksiko di sana terdapat khusus untuk tumbuhan yang hidup di daerah gersang atau kering seperti kaktus, belati Spanyol, dan agave. Bersebelahan dengan taman akuatik di bawah. Ini khusus untuk tumbuhan yang hidup di air ya, ada pisang air, teratai, papirus dan sebagainya. Pisang air itu seperti talas ya, dia berbuah tapi tidak bisa dikonsumsi. Mirip pisang kipas, hanya tanaman hias. Di sini pun seperti aneka jenis salak di bawah. Ada durian, mangga atau jambu-jambuan itu tidak dipanen atau diperjualbelikan. Rata-rata dibiarkan alami dimakan hewan liar seperti musang, kelelawar, atau tupai. Atau diolah jadi pupuk kompos. Sama di tempat tadi. Iya iya, link di sini dia. Salah dong. Dan ke sebelah kanan nih lewat jembatan putih. Di bagian kiri. Kita ke Taman Astrid ya, ada taman utama yang paling luas. Di sebelah kanan ada juga nih area pohon randu atau pohon kapuk. Yang besar di belakang itu dari Afrika, untuk yang dua di depannya dari Amerika, selebihnya lokal dari Indonesia. Memang rata-rata pohon di sini sudah 100 tahun lebih usia. Taman begonia. Taman Astrid di depan, taman yang paling luas dinamakan Taman Astrid karena dulu itu ada ratu dari negara Belgia yang bernama Ratu Astrid yang pernah singgah cukup lama di sini. Sampai dijadikan nama taman yaitu Taman Astrid. Ya mungkin ada yang mau mampir ke restoran bisa juga ya, restoran itu sampai malam jam 8 ya di atas. Untuk kebun raya hanya sampai jam 5 sore. Biasanya lewat pintu 3 atau pintu 4 ke belakang. Panas ya. Tadi tuh yang ada gini-gini. Dan memang kalau ada event seperti konser, bazar atau family gathering, itu pasti di sekitar area sini karena yang paling luas. Jadi semua area rumput ini bebas untuk diduduki atau diinjak. Ada juga Ya selain bunga kana ya di kiri kanan ada juga pohon damar. Damar yang biasa dimanfaatkan getahnya sebagai campuran untuk membuat cat, vernis, resin, dan lilin. Nanti ada juga pohon baobab yang unik di sebelah kiri sana. Baobab itu berasal dari Afrika, mirip Kamboja sekilas. Kamboja kecil. Itu bisa lebih besar dari ukuran rumah kita yang lebar dan mampu mencapai 1000 tahun lebih usia. Yang besar. Di Afrika itu, iya batangnya agak gede ke bawah ya. Di Afrika itu tercatat ada mencapai 2000 tahun usia. Salah satu tumbuhan berumur panjang. Nah, dari area pinus sebelah kanan ya ada juga pintu 3. Kita bisa masuk dari sini. Ini langsung ke jalan Pajajaran Bogor. Dari sini memang lebih dekat ke akses tol atau terminal Barana Asia Bogor. I don't know. Ya mungkin Bapak Ibu atau Pak adiknya nih ada juga penggemar tanaman orchid atau anggrek ya. Nanti bisa mampir ke sebelah kiri. Itu di sini taman yang paling luas, taman anggrek.
Masuknya gratis, close sampai jam 4 sore. Di dalamnya kurang lebih sudah ada 381 jenis anggrek. Cukup bagus juga untuk spot foto ya di semua area greenhouse atau rumah kaca. Ini motor boleh masuk gitu. Parkir sampai tadi. Oh, Terakhir 2019 ya. Sekarang bebas. Jauh banget ya. Nah, di belakang playground itu sepanjang pagar hijau ya ada area apotek hidup khusus untuk tanaman herbal, tumbuhan obat atau bahan baku jamu. Untuk pejalan kaki nanti bisa juga mampir ke dalam. Di tengahnya di bawah sana tuh ada salah satu spot mekar bunga bangkai jenis Rafflesia. Cuma kebetulan sedang tidak mekar, prediksi 2 atau 3 bulan lagi. ya udah 3 bulan lagi tahun segini. Iya, karena masa mekar bunga bangkai itu cukup lama, dia seperti pemilu biasa 3 atau 5 tahun sekali. Kalaupun mekar hanya 1 bulan kurang, aromanya tercium jarak 10 meteran. Sekarang kecium nggak? Enggak, sedang tidak mekar. Bau dia bunganya ya, kalau dibakar bau. Ini Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda di sebelah kanan. Itu udah burung garudanya. Selain dibangun mirip lambang negara itu apa itu? Ini ya, apa burung Garuda. Ini pun untuk mengenang Bapak Sujana Kasan. Beliau pernah menjabat sebagai direktur ketiga di Kebun Raya. Dan satu-satunya pimpinan pribumi pada masa itu karena selebihnya Jerman, Belanda, dan Inggris. Nah, untuk pohon besar di sebelah kanan ini ada pohon beringin. Beringin yang ditanam oleh Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1964. Kita melintasi Sungai Ciliwung ya. Dari kiri itu bendungan Katulampa, ke kanan bawah sana menuju Depok, Bekasi, dan ibu kota Jakarta. Tinggal lurus. Crafting. Kalimalang. Nah, di sini nanti kita lewat juga nih ada pohon besar ya. Ada pohon jodoh, Beb. Pohon besar ya, yang lumayan kali jadi pohon jodoh. Mitosnya sehingga kalau lewat di pohon jodoh itu bila sudah ada pasangan bisa berjodoh atau langgeng. Kalau sendiri atau jomblo bisa bertemu jodoh kata Tuh mitosnya. kata dia masyarakat tuh begitu. Yang mana? Mana pohonnya? Yang dari pohon. Oh itu. Iya. Gede banget ya itu. Kayak ini. Kayak di Jogja nggak sih? Iya, yang di tengah kok yang ini ya. Itu mitosnya. Ada foto di situ, Untuk faktanya memang beda jenis ya. Yang di sebelah kanan itu beringin kuning dari negara Malaysia, sebelah kiri meranting merah dari Sumatera, Indonesia. Ini pasti nggak begini yang Usianya sudah 159 tahun. Ini disebut pohon yang jodoh. Udah Jawa semua itu yang foto. Sama jodoh. jodoh. Nah, di sini ada juga situs cagar budaya atau makam keramat ya dari leluhur Kota Bogor, istrinya Prabu Siliwangi Ratu Galuh. Karena memang dulu di sini masih zaman kerajaan Pajajaran Bogor. Ini pun dibuka umum, setiap harinya ramai para peziarah, turis ataupun pengunjung yang sekedar mampir. Berseberangan dengan jembatan gantung atau jembatan merah di sebelah kiri sana. Ada jembatan merah ya, yang mitosnya pasangan malah bisa putus kata orang situ. Cuma sekarang sudah ditutup ya, baru ditutup betul. Jembatan banyak yang putus kali ya. Iya, bukan karena banyak yang putus, karena memang sudah berkarat aja ya. Putus dari 2022 kemarin. Udah mungkin kualat jembatannya. Nah, ini area kanarium atau kacang kanari ya. Ini pohon-pohon kenari itu sampai depan sana. Kalau burung kenarinya ada nggak? Burung kenari gak ada? Kontak. Yang terbesar di Indonesia ada kenari babi ya. Di sebelah kanan itu kenari babi. Cuma ngomong jadi bisa-bisa tadi ya. Dari Maluku disebut kenari babi selain jadi sarang babi hutan di Sulawesi Selatan ya. Oh di Selasa. Betul. Dan kenarinya paling besar dibanding kenari jenis lain. Itu jadi makanan favorit dari babi hutan sehingga sering disebut kenari babi. Oh, buat tempat ini, tempat duduk. Babi hutan, betul. Tinggalnya sarang. Itu di Maluku ya. Ada juga mata air alami di sini asli dari dalam tanah.
namanya mata air Kahuripan. Nah, di sebelah kanan sana juga ada apa gayung ya. Itu mata airnya tidak pernah surut dan sempat dipergunakan oleh kerajaan Pajajaran Bogor. Itu boleh diambil secara umum. Memang pengunjung banyak sekali yang sekedar basuh muka, ngambil ataupun ritual. Banyak yang percaya bisa buka aura kalau muda. Cek on. Cuma saya khawatir nanti skincare mau bazir juga ya. Nggak apa-apa. Jadi kita ke area atas ya, lewat jalan kali ini. Mungkin dari rumah ada yang bawa sepeda goes atau skuter non elektrik bisa dipakai untuk lanjut explore. Karena banyak sekali jalan kecil atau jalan-jalan setapak di sini. Ini mau sepeda. Sebenarnya ada sepeda listrik yang non elektrik ya. Oh, non Yang lain. goes gitu. Ini goes. Nah, itu sebetulnya masih ada danau di tengah sana. Di danau itu ada juga beringin terbesar di Kebun Raya. Dan yang dari Taman Akuatik dan Taman Meksiko. Nanti di dekat Taman Meksiko sebelah kiri ada salah satu jenis tanaman purba yang masih ada sampai saat ini, yaitu pohon sikas atau pakis naga. Di sebelah kiri. Gede banget. Itu tuh sampai naga. Gila deh. Gede banget batangnya. Ada pakis naga bersebelah dengan pandan laut. Pandan ini habitatnya di pesisir laut atau pantai. Oh iya loh, daunnya daun pandan gitu. Memang pandan ya, keluarga pandan, tapi bukan untuk masa kolak bulan puasa. Pandan ini untuk anyaman tikar, kelas dan atas. Biasa dikonsumsi buahnya mirip buah pinang, warnanya coklat orange. Itu pandan yang tidak harum biarpun keluarga pandan. Kalau yang harum di sini ada eucalyptus sebelah. Yang biasa diekstrak kulit batangnya sebagai campuran pembuatan minyak kayu putih atau esensial eucalyptus. Nah, ada juga salah satu jenis pohon tertinggi di Indonesia. Di sebelah kiri atas tuh ada orang foto ya. Salah satu yang tertinggi di Indonesia namanya pohon Kompasia. Bisa disebut pohon raja. Tingginya berapa itu? Di Kalimantan Borneo tercatat ada yang mencapai 80 bahkan 120 meter. Kalau di sini kurang lebih baru 42 meter, baru setengahnya. Betul. Tinggi banget tuh, karena lurus banget tuh. Terus banget ya. Ini kan tidak terasa ya kayak didongengin ya, udah 25 menit lebih. Ah, udah 20 menit. Iya, ini udah 11, berapa? 11.18 ya. Udah sampai lagi di jalan yang tadi kita naik. Kita ke istana belum tadi ya? Belum. Sorry, belum. Sekali ke rumah saya bisa nggak? Iya. Oh tadi kita ke bawah ya dulu ya. Kita ke atas dulu. Nah di sebelah kiri ada bangunan putih, itu laboratorium tertua dan pertama di Indonesia, namanya Krab Laboratorium. Cuma sayangnya lab ini sudah dikosongkan cukup lama, masih dipertahankan karena bangunannya masih asli peninggalan Belanda, sama seperti yang di sebelahnya itu. Ya, laboratorium tumbuhan. Kalau musim zoologi di belakang sana. Itu aneka satwa langka yang sudah mati dan diawetkan seperti patung dan fosil-fosil hewan. Yang terbesar ada fosil ikan paus biru. Di sini pun ada juga aneka jenis rotan di sebelah kanan. Yang terkecil itu ada rotan dari Australia. Yang paling banyak rotan ini dari Indonesia dan Asia. Jenis palak dan pina. Ada juga taman yang luas, nanti di sebelah kanan itu ada taman basement. Taman basement ini memang sengaja dibangun ya untuk mengenang profesor basement. Nah, profesor basement itu berasal dari Jerman juga. Telah berjasa di Indonesia ini sebagai penemu pertama obat malaria. Oh, tadi orangnya lewat sini nggak sih? Penemu pertama obat malaria dari tanaman pina. Karena memang dulu peneliti dan ahli biologinya hampir semua wafat di sini terkena wabah malaria. Dimakamkan di depan nih, nanti kita lewat ya, ada makam beranda. Ini kita lewat juga area bambu. Ya salah satunya ada bambu lemang untuk kasih lemang atau baja. Yang ini
Di belakangnya itu di sana ada giant bambu terbesar di dunia dari negara Myanmar atau Burma. Yang itu ya. Kalau di belakangnya petung terbesar di Indonesia. Betul. Kalau ini bambu kuning, selain penangkal genderuwo, dia bisa untuk obat liver alami. Enggak, mitos. Canda ya. Itu rebusan ujung tunas serbuknya diminum airnya. Memang rasanya pahit ya. Betul. Ada bambu Cina, bambu Sumatera, ada juga bambu tali yang paling kuat dan lentur. Ini biasa untuk anyaman bilik, rumah tradisional atau kerajinan tangan. Kalau untuk pembuatan alat musik tradisional ya, angklung dan calung itu pasti menggunakan bambu hitam. Bambu hitam di sebelah kanan. Oh ini. Itu masih jenis giant bambu. Ada bambu Kalimantan, Filipina, ya, Thailand, juga Asia banyak sekali jenis bambu. Kalau bambu apus, Bambu apus nama jalan ya. Itu bambu saya. Bambu apus. Rumah saya. Kayak nggak asing gitu ya. Malu. Bapak nanya. Itu makam Belanda di tengah Oh sebelah. itu tuh yang Ada makam 42. Islam. Ada makam para peneliti dan ahli biologi yang terkena wabah malaria. Dan terakhir dimakamkan ada perempuan tahun 1893 di situ. Jadi makin tinggi nisannya, makin tinggi jabatannya ya, ada masuk. Yang paling tinggi yang Makam Belanda. Yang tengah ya. Nah, dekat sekali dengan Istana Presiden. Cuma sayangnya sedang tidak open house, jadi memang kita tidak bisa masuk hari ini lebih dalam. Oh, kalau open house bisa. Bisa, ya, itu hari raya seperti Idul Fitri ya. Oh gitu. Ya, Bebas boleh masuk foto masuk gitu. iya. Paling per kloter gitu rombongan, satu rombongan gitu. Ya Pak Jokowi aja yang tinggal di sini 10 tahun kemarin. Kalau Pak Prabowo nggak tinggal di sini, beliau hanya nyambut tamu negara ya dari Turki kemarin. Rumahnya memang di Hambalang dekatnya. Pak Jokowi jauh dari Solo, 10 tahun ya. Memang jalan ini sih ditutup ya, untuk Pak Jokowi tinggal banyak jalan yang ditutup Oh gitu. termasuk jalur ini. Nah, untuk jumlah tanamannya di tahun ini sudah ada 13.000, jenisnya ada 3.004. Kemungkinan akan selalu terus bertambah di setiap tahunnya. Nanti bisa juga nih mampir ke rumah kaca ada di sebelah kanan, ada Taman Nepenthes. Khusus untuk tumbuhan pemakan insek atau serangga di dalam sana ya, di sebelah kanan itu. Nanti bisa mampir sampai jam 4 sore. Nah ini beneran udah finish nih ya sekarang ya, udah setengah jam kalau ini. Kayak didongengin ya, nggak kerasa. Mantap mas ya. Ngantuk ya, kena angin ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan kakak adiknya. Terima kasih. Dicek kembali barang-barangnya ya, ada yang tertinggal. Gitu.